Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas 5 subtopik yang terdiri dari pengertian kebijakan akuntansi, kedua penerapan kebijakan akuntansi, ketiga perubahan kebijakan akuntansi, keempat penerapan akuntansi dalam perubahan akuntansi, dan yang kelima perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 pada PSAP Nomor 10, kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu teman-teman, menurut Pratiwi dan Pamungkas 2013, kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aktiva, kewajiban ekuitas, pendapatan belanja, dan pembiayaan, serta laporan keuangan. Terus apa sih tujuan dari kebijakan akuntansi? Teman-teman harus ketahui bahwa tujuan dari kebijakan akuntansi itu sendiri adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna laporan keuangan atau stakeholders dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Selanjutnya, penerapan kebijakan akuntansi. Bagaimana sih penerapan kebijakan akuntansi? Di dalam penerapan kebijakan akuntansi, entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda, yang merupakan hal yang tepat. Jadi, jika PSAK mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten. Selain itu, dengan adanya konsisten penerapan kebijakan akuntansi akan memudahkan para pembaca laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Dan jika terjadi ketidakkonsistenan penerapan kebijakan akuntansi akan menyebabkan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dibandingkan tetapi tidak dapat dipenuhi. Baik teman-teman, karena kita sudah mengetahui pengertian dari kebijakan akuntansi dan penerapan kebijakan akuntansi, sekarang kita bahas tentang perubahan dalam kebijakan akuntansi. Apa sih yang membuat perubahan itu terjadi? Perubahan dalam kebijakan akuntansi adalah perubahan dari satu prinsip akuntansi ke prinsip akuntansi yang lain.
Berdasarkan IAS 8 atau International Accounting Standard bahwa istilah kebijakan akuntansi mencangkup penggunaan prinsip akuntansi, basis, konvensi, aturan, dan praktik akuntansi yang digunakan. Selain itu, perubahan kebijakan akuntansi itu terjadi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Dan jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk peristiwa dan transaksi yang baru yang berbeda dari sebelumnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Teman-teman juga harus mengetahui bahwa entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi jika hanya perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Jika kita membahas tentang penerapan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi juga, kebijakan akuntansi dapat diubah apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku, atau diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat di samping ini ada dua hal penerapan perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan jika entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK. Sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut, jika ada dan jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang perubahan estimasi yang terjadi di dalam akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi juga dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, dan sejalan dengan hal tersebut bukan dari koreksi kesalahan. Selain itu, di dalam perubahan estimasi akuntansi juga memiliki dampak perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi. Yang pertama, periode perubahan, yang dimana jika dampak perubahan tersebut hanya pada periode itu atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam penyusunan laporan keuangan terdapat hal-hal yang mungkin tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti adanya perubahan kebijakan akuntansi atau perubahan estimasi akuntansi, sehingga perlu adanya penerapan kebijakan akuntansi. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Saya Nur Sangaji mengucapkan sekian dan terima kasih. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.